Ya, kembali lagi bersama saya Edik Sadawa, tetap host magang, dan kali ini acaranya connected ya. Sebenarnya ada Podgang. Nah, kalau Podgang nggak masuk ya ke Kang Ameda ya, karena Brother in Arms sendiri bukan. Kan di sini Podgang kan singkatannya podcast gangster ya. Karena tidak masuk ya, saya masukin ke connected ya. Connected itu menyambung lah, luas global gitu. Ada komunitas, ada ya itulah gitu. Nah, sebelum saya masuk ke cerita, saya sangat berterima kasih sekali sama Kang Ameda. Sama-sama. Ini sama Teh Cumi juga, Teh Mira Cumi juga. Sebenarnya tidak disangka-sangka saya datang ke sini tuh hanya untuk main, hanya untuk main. Dulu orang. Hanya untuk main, dan dengan besar hatinya Kang Ameda, ya udahlah kalau ini YouTuber ya, apa Bandung Rumit kata. Ya udah pakai aja, jangan berbesar hatinya, pakai aja waktu saya untuk konten Bandung Rumit. Waduh, bener Kang. Asal mimpi itu saya. Tanpa ada embel-embel apapun loh ya, biasanya orang berbuat baik itu untuk zaman sekarang tuh kan ada embel-embelnya gitu kan ya. Nah, sekarang siap Kang untuk masuk ke pertanyaan Kang? Siap. Karena cuma siap. Karena banyak di Bandung Rumit itu gini Kang. Siap. Banyak narasumber yang takut itu Bandung Rumit itu tanpa skrip. Iya. Okay. Jadi pertanyaannya tuh ya apa yang saya tanyakan dan apa yang saya tahu gitu. Ya. Jadi meskipun nggak dijawab juga nggak apa-apa, itu meskipun ranah pribadi juga atau misalkan kelancangan saya ya nggak dijawab nggak apa-apa gitu kalau keberatan. Nah, pertanyaan pertama saya ini kan ke Kang Ameda dulu ya. Kang Ameda dulu. Kang Ameda ini kan Kang Ameda kan di Brother in Arms. Itu tuh Brother in Arms itu apa? Guyup. Oke, langsung jawab. Ya. Oke Kang. Ini Adewa. Sebetulnya pencetus dari Brothers in Arms itu bukan hanya saya. Ya. Di sini ada saya dari Bikers Brother MC. Ya. Terus Mang Gingin dari Outsider. Ya. Oke, salah satu pendiri Outsider. Ada satu lagi yaitu Mang Didit, salah satu pendiri dari Cosa Nostra. Ya. Kita sepakat saat itu membuat Brothers in Arms ini itu sebagai wadah silaturahmi. Jadi ini tolong jangan salah paham ya. Iya. Bahwa Brothers in Arms itu bukan klub Kang. Bukan klub motor ya. Bukan. Tapi gabungan para MC. Kalau ada yang nggak ngerti, MC itu tolong jelaskan. MC itu Mil, jawab Mil. MC apa Mil? Motor cycle club. Ya kan, sebagian orang kan nggak ngerti ya. Mira Cumil. Iya, pas bisa. Ini bridgingnya bagus banget. Ya, terus tadi dari ceritanya Kang. Siap. Pendiri ada 3. Ya. Nah, saat itu sebetulnya banyak klub juga yang hadir saat itu ya. Ada beberapa klub besar, gitu ya. Saat itu kita kumpul banyak sekali. Iya. Tiba-tiba dari beberapa teman-teman gitu, Ameda, nyieu na atuh. Nya, jangan ngahijikeun klub-klub motor. Nah, kaing cik saya teh. Kan mana geus biasa. Iya. Itu saya saat itu
cukup lama karena biasanya Kang Dewa ya. Iya, iya. Biasanya saya kalau konsep itu 70% itu lahirnya dari toilet. Percaya tidak percaya Kang? Iya, iya. Asli. Iya, iya. Asli. Musisi kadang-kadang seperti saya juga seperti itu. Gitu, nah. Kebetulan kalau Brothers Indam ini lahirnya bukan dari toilet. Tapi Pemikirannya. pemikiran dengan 2 hari, aduh si aing baru dak teh merek gawean. Nah, jadi ceritanya kenapa lahir nama Brothers Indam gitu ya. Itu memang kalau nama Brothers Indam memang saya yang yang membuat itu karena kejadiannya pada saat jadi tahun sekitar 91. 91. Saya sakit keras ya di rumah sakit saat itu. Zaman 91 itu belum ada, masih kena zaman ini kan ya, Walkman kan. Oh, Walkman, Discman, ya kayak gitu. Iya. Merek B. Sony. Iya. Jeung lucu nate saya dikasih ngansah kaset selama 3 minggu teh di rumah sakit. Jadi nyetel eta we terus. Kabayang tuh. Kalau boleh tahu itu kasetnya apa kan? Nah ini, kenapa lahirnya Brothers Indam? Kasetnya itulah dari album Dire Straits. Brothers Indam. Nah setelah saya pikir asal lucu ya Brothers Indam. Saya lihat kamus, Iya. saya tanya ke beberapa orang, ternyata artinya memang sesuai dan cocok. Artinya kan banyak sekali definisinya. Persaudaraan dalam satu genggaman, persaudaraan dalam satu ikatan, banyak artinya. Oh, artinya kan ceritanya semua teman-teman ini meminta ke saya untuk membuat sebuah wadah silaturahmi. Wadah ya. Bukan klub ya. Ya, wadah. Diperjelas lagi wadah ya. Betul. Berarti maaf dipotong. Berdirinya berarti 1991. Itu Inspirasinya. Kalau lahirnya mah 2019. Oh, 2019. Berarti baru ini ya. 3 tahunan lah. 3 tahun. Dengan anggota-anggotanya yang udah berpengalaman maksudnya gitu. Iya, ada saat itu memang klub besar ada semua. Maksudnya udah tahu jenis menjalani organisasi itu seperti ini gitu. Udah otomatis ya, karena yang hadir ya tanya nih. Temira jadi yang hadir pun anak-anak Bikers Brother, Road MC, ada anak Cosa Nostra, ada Outsider, Mace, banyak banget kan. Banyak banget sih. Malah kebanyakan para pendiri-pendirinya. Jadi bukan cuman motor klasik aja, jadi sampai ke motor muda pun, metik pun. Apapun. Ke motor muda, ke metik pun. Berarti gini, maaf saya tanya. Awalnya. Awalnya mah itu. Semua tanpa batasan motor apapun. Pokoknya mah asal roda 2, lain roda 3, soalnya kena jadi beca. Oh. Ayah motor sendak. Benar. Dari situ mungkin saya pengen tahu penjelasan filosofi dari Brother in Arms sendiri itu apa filosofinya? Filosofinya ya menyatukan sih, menyatukan semua klub motor tanpa memandang jenis apapun. Tadi kan Temira bilang, gitu kan dari mulai apa aja Mil? Dari metik, klasik, sport, mau motor tua, motor apapun, segala jenis tanpa batasan. Berarti teman-teman di sini untuk masuk Brother in Arms ini ada standaritas nggak? Enggak. Mau tahu lucunya? Iya. Ya. Kahiji, teu aya pendaftaran. Tidak ada pendaftaran dan berarti tidak ada formulir. Tidak. Cukup memberikan nomor handphone, dimasukkan ke grup, atos.
Tapi enggak ini kan ini mah hanya wadah silaturahmi karena bukan klub. Oke. Dan tidak ada ADRT karena kalau ada ADRT itu tadi saya otomatis menjadi menjadi harus klub. ada ketua, jadi iya kalau harus ada ketua ya untuk sekarang yang tenar-tenar OKP, LSM ya kayak gitulah kalau ADRT ya. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan nanti. Jadi gini Kang, Brothers Inami itu kenapa tidak ada ketua? Setiap kegiatan itu ketua pelaksananya ganti-ganti. Jadi semua klub yang terlibat itu berhak menjadi ketua pelaksana. Contoh, umpamanya waktu saat pembagian sanitizer dan masker. Itu ketua pelaksananya dari klubnya Temira waktu pandemi. Dari R15. Terus waktu bagi-bagi sembako banjir Dayakolot. Iya. Itu dari sport apa ya? Brothers Sport Bike, terus apa namanya? Aduh, ada dua klub lupa lagi ada karena saking banyaknya. Terus waktu pembagian ini Mia dengan kerjasama dengan Kapolres Bikers bagi-bagi dengan Kapolres Kota Bandung ya. Itu ketua pelaksananya dari KNC Kawasaki Ninja Club. Terus waktu di Padalarang sumbangan untuk kaum disabilitas, ketua pelaksananya Maci. Dan terus saja, pokoknya harus bergantian, semua berhak tampil. Makanya nggak ada ketua. Kan ini bukan klub. Iya, cukup logis. Nah, berarti kalau nggak ada ketua, berarti ada yang dituakan. Gini Kang. Memang setiap kegiatan semuanya itu saya konsep. Penuh dengan konsep. Semua dari mulai konsep terus dengan pemikiran yang ya semua konsep aja. Semua konsep. Proposal apa konsep semua. Sebetulnya enak sih. Jadi klub-klub yang menjadi ketua pelaksana tuh tinggal tampil dan tinggal ngejalanin aja. Tapi hanya memang saya selalu di belakang layar. Nah, gini Kang, ini agak sensitif ya kata-kata. Siap. Ini kan tidak ada ketua. Apa nggak takut Kang Amede ini ada penyusup, maksudnya oknum gitu? Oknum? Ya. Mil, jelaskan Mil. Dan sebagian yang kita lakukan itu kan semua klub, terus yang dilakuin itu tidak ada hal menyimpang gitu. Sosial. Jadi kalau kegiatan sosial itu untuk masyarakat, untuk masyarakat kaum kalayak umum lah ya. Iya, jadi bukan untuk sesama bikers, jadi memang sosialnya itu untuk masyarakat luas. Apapun. Kita mah semua sosial milih. Dari mulai bagi-bagi tajil, bagi-bagi sembako ke kaum disabilitas, banjir di Dayakolot, Mil. Semua sosial, kegiatannya cuma sosial. Oke, terjawab berarti. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya nanya agak ke ranah pribadi, Kak. Ke siapa nih? Ke Kang Medi sama Teh Mira Cumi. Kang Medi kan dikenalnya Amede. Dirusak namanya. Jadi itu kenapa sih bisa dipanggil Amede? Ada apa gitu? Ada cerita apa? Itu ada salah satu pendiri dari Bikers Brotherhood. Gara-garanya saya suka lagu Hong Kitong Woman. Oke. Gitu. Karena kebetulan Amede. Gara-gara Amedi terus saya resep lagu Hong Kitong Woman kita midai tut Amel jantan Amedi jantan Amedi. Ayo yang lain ayo mereka semua gitu udah kan. Tapi berarti nempel sampai sekarang.
Dugi kaya nih. Iya, nah kalau Kak Temira Cumil nih, siapa sih nggak tahu Temira Cumil? Di TikTok, di Instagram, di YouTube, bisa dipanggil Mira Cumil itu gimana tuh? Cumil, kakak almarhum kan ada almarhum kakak aku, mau ngageron teh udah si Kumil gitu. Tahu si Kumil tuh? Kan Mila kan Mil. Jadi Cumil, ay pas segede jadi disingkatnya cukup milik mah. Sing gede. Cukup milik mah. Berarti kabukti ya tanya. Itu dah emang iya si gede milik. Berarti kabukti kan? Berarti doa. Alhamdulillah. Nah gini kan, dari Brother in Arms tidak menutup kemungkinan berarti Akang udah berpengalaman dalam dunia motor ya, dalam dunia organisasi. Dulu pernah nggak sih ikut organisasi? Saya aktif di Bikers Brother MC. Tapi nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Ya? Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Nggak, memang saya anggota, saya live member di Bikers Brother MC. Saya sudah 7 kali jadi pelaksana anniversary Bikers Brother MC. Jadi itu kenapa anak-anak menaruh kepercayaan saya untuk membuat sebuah wadah silaturahmi. Ya itu bisa disebut menaruh kepercayaan ke Kang Amede kan, kebetulan memang usaha saya event organizer. Saya baru 21 tahun IO. 21 baru seumurnya Abi. Geus 1 mil tuh. Serius 21? Oh iya aku mau. Serius. Asli. Nah. Oke, tadi 21 tahun. Nah, kan tadi ceritanya kan Brother in Arms ini kan bergerak di bidang sosial ya, utamanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini ya zaman sekarang lah Kang, orang eksistensi itu menghalalkan segala cara ya untuk dia untuk dia ingin eksis apapun itu menghalalkan segala cara gitu. Ada nggak sih Brother in Arms ini intervensi dari luar? Seperti apa maksudnya? Seperti ingin ya maaf ya, menggunakan nama ditamengin atau secara fiahnya difitnah gitu. Kalau ke saya mah nggak ada, tahu. Ada nggak ya? Nggak ada sih kalau itu, alhamdulillah. Sejauh alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah selama kegiatan. Berarti emang benar positif dan benar masyarakat menerima itu ya, menerima kegiatan Brother in Arms sendiri. Mungkin karena ini ya, karena kita sosial mulu mungkin. Ya sosial mulu dan itu bukan pencitraan ya, banyak juga lah ya pencitraan ya. Banyak juga ya, nggak usah disebutin lah. Kalau masalah pencitraan maaf ya. Ada memang yang terkenal. Iya. Udah tamat terkenal deh. Iya. Nggak usah disebutin. Makanya nggak ada yang negatif. Oh, Brother in Arms gini kan. Ya saya juga nggak pernah ngedengar gitu ya. Nggak ada. Ya, alhamdulillah ya. Ya berarti kan kepercayaan masyarakat tuh emang ya. Nah dari kepercayaan masyarakat ini saya bertanya lagi, ada nggak? Biasanya kan dari Kang Amede sama Teh Mira untuk dijadikan public figure atau enggak anggota dewan gitu. Bukan anggota dewan sih, kayak lebih banyak masuknya buat iklan-iklan yang menuju ke politik. Karena kan
berdua ini Kang Ameda sama Teh Mira Cumi ini emang di dunia otomotif, di dunia motor kan cukup tersohor lah ya. Iya. Ini saya loh yang bilang ya. Ada masa. Kemalinan. Iya kan basis masa ini kan Kang gitu. Tapi kalau misalnya politik enggak sih, setiap ada tawaran enggak diambil karena memikir non sih netral, lebih happy lah kalau netral. Jadi tidak mau masuk ke dalam hal-hal politik itu, apalagi ngiklanin si calon siapa. Bari gente kan. Betul. Jadi mending netral we. Hobi we. Udah memang hobi lah tuh kumaha ya. Oh, iya. Jadi udah we motoran, tapi dan tidak biasanya sih anak-anak motor yang lain juga kebanyakan lempeng sih kalau untuk ke dunia politik. Hampir sama rata-rata, betul yang kata Teh Mira ya. Kebanyakan kalau klub motor itu pasti fokusnya non politik ya. Iya, non politik. Tidak memilih. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kang sama Teh Mira. Sama Kang Ameda. Ketika ada anggotanya terpilih atau menyalonkan sebagai anggota dewan ataukah apakah itu sah-sah aja atau enggak? Sah-sah aja sih itu mah sebenarnya urusan pribadi mereka menurutnya. Betul. Yang penting kita tidak mengiklan-iklankan, menggemborkan dan mendukung orang tersebut. Benar nggak sih? Kecuali namun Teh Mira, iya contoh. Iya. Teh Mira bade liren dina kegiatan otomotif dan mau fokus politik itu ya. Iya gitu. Karena rata-rata setahu saya Kang ya, selama anak-anak komunitas otomotif biasanya saya itu dulu non politik biasanya, tapi nggak tahu di R15. Sama sih kalau misalnya ada yang itu pasti tahu kami ya. Iya. Berarti kalau enggak yang didukung itu individunya ya, bukan partainya ya. Kalau misalkan terjadi. Ya kalaupun support, besoknya cing sukses gitu berenya. Ya paling gitu. Karena kalau individunya kan kalau kayak Kang Ameda sama Teh Mira udah tahu ini. Ya. Berarti nggak mungkin lah ntar Mira kayak gini, kayak sebaliknya nggak mungkin lah Kang Ameda kayak gini gitu. Berarti didukungnya secara individunya mungkin. Kan itu mah haknya yang apa sih namanya privasi tehnya. Iya. Pribadi ya teman. Gini Kang ya, kalau saya ya nggak tahu ya kalau Teh Cumi ya. Konsekuensinya mungkin saya nggak berani sesumbar ya. Kita nggak pernah tahu rahasia yang di atas. Iya. Tiba-tiba saya umpamanya saya keterut motoran. Tiba-tiba ayah nu ngasponsoran. Iya. Ameda daek mau mana jadi anggota dewan. Dibiayain pinuh, tapi saya geus eureun motoran. Ya, walau alam. Tapi dengan syarat. Tapi untuk saat ini tidak. Sementara ini saya belum terpikir. Cukup bijak. Luka upaminya dari mah langsung terkenal ti abdi. Gitu. Henteu. Aya kapikiran kadinya teh. Mikiran dapur ge urang lieur kok. Anjir. Cukup bijak. Ya itulah mungkin terakhir ini ya. Mungkin bisa nyambung lagi kontennya Kang Ameda sama Teh Mira Cumi, dan untuk Brother Inam sendiri bisa sukses, bisa menjalankan sosial lagi. Amin. Dan jangan lupa subscribe YouTube Brother inams.id dan Instagramnya juga follow. Dan itu kalau saya tonton kalau YouTube Brothers Inam channel. Brother Inam channel. Kalau Instagramnya brothersinam.id. Dan itu cukup mengedukasi ya kata saya, dan outputnya juga bagus. Ya tonton aja lah kalau penasaran malah. Ya terakhir sukses untuk Kang Ameda. Sama sukses. Saya sangat senang kenal sama dan Teh Mira Cumi. Channel Nacing melejit. Amin. Ya. Cukup
Nah, tadi sempatkan channel akang atuh. Kan ini nontonnya di Noah. Itu ya. Sempatkan deui. Ya, cukup dari saya, Erik Sadewa, host magang. Jangan lupa tonton Bandung Rumit dan tonton Brother in Arms. Bandung Rumit, tong hilap, tonton. Pilih Rogal. Gini terakhir pesan-pesan kan bisa dibilang dituakan lah ya Kang Amede ini, terus berpengalaman, pesan-pesan untuk pemotor-motor yang masih sporadis yang di jalanan masih mencari asistensi, pesannya apa Kang terakhir? Tiap di neng cumil heula ye ya menit teng iya cumil lah semua lah pemotor yang mencari asistensi, jadi diri, terus sporadis lah di jalanan teh sok anarki kayak cumil heula sok saya mah aya dah. Oke ya, buat teman-teman yang suka memotoran anu masih balager, cing bagernya kaset. Omat gitu. Omat. Menurut Kak Mama eksa nu ngurus. Oh, benar sih. Tapi benar sih. Benar. Nah, untuk abdi ya. Upami ti abdi mah kanggo sadayana, kanggo pecinta roda 2. Jaga persaudaraan, margi naon, dan tetap hobi roda 2, jantan duduluran, gitu. Brotherhood, nyata persaudaraan, jaga, eta wae cekap. Siap, oke, itu terakhir pesan-pesan dari Kang Amede dan Teh Mira Cumil supaya outputnya juga bagus, ini juga bagus. Ya, sekali lagi terima kasih untuk sama-sama Kang Amede sama Teh Mira Cumil. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.